atau simbol, ya kan? Atau warna atau kata-kata seperti itu. Ini merupakan sebuah data. Kalau kita melihat di sini ada beberapa para ahli ya kan yang menyebutkan atau yang mengatakan bahwa data itu seperti apa. Nah, ini Ari Kunto ada juga yang Ari Kunto itu katakan ada yang sebuah fakta ya kan sebuah fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi ya kan ini kalau nggak salah sih di dalam bukunya memang sih seperti ini ada kalau nggak salah sih terkait tentang buku terkait tentang penelitiannya tentang metode penelitian atau biostatistika seperti itu. Terus juga ada yang katakan Slamet Riyadi ini adalah kumpulan keterangan yang diperoleh ya kan dari pengamatan di mana data bisa berupa angka atau lambang-lambang seperti itu. Kristanto pun juga demikian. Ini merupakan sebuah fakta mentah yang mengenai objek, ya kan? Yang mengenai objek yang yang mengenai objek yang dapat mengurangi ya kan mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan. Jadi kalau nggak salah menurut Kristanto ini memang data yang kita peroleh itu belum tentu merupakan suatu keadaan atau kejadian, tapi kita harus menganalisisnya lagi apakah data tersebut itu sudah betul-betul real apa enggak. Seperti itu. Apakah data tersebut itu sudah valid apa tidak? Sama ketika teman-teman ingin melakukan sebuah penelitian, jadi tidak semata-mata pada waktu Anda pengambilan data itu tidak semata-mata langsung Anda terima data tersebut. Jadi ada beberapa data itu yang memang harus Anda konfirmasikan dalam konfirmasinya seperti apa. Anda cek kebenarannya, Anda cek kevalidannya, apakah data tersebut itu valid apa enggak. Seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan kalau berbicara tentang suatu data. Ini kita lihat fungsi data, ya kan? Kita lihat di sini fungsi data secara umum, ya kan? Data atau datum ini secara tidak langsung pasti akan berhubungan dengan aspek kehidupan manusia di segala bidang. Apakah itu di dalam bidang sains, apakah itu di bidang sosial, apakah itu di bidang everything, semuanya, ya kan? Nah, di dalam aspek kehidupan ini pasti akan digunakan di dalam suatu teknologi ataupun juga bisa digunakan di dalam suatu kegiatan-kegiatan penelitian seperti itu. Jadi kita lihat di dalam semua aspek tersebut ini bisa diolah, apakah bisa diolah atau bisa pun juga dijadikan sebuah instrumen penelitian seperti itu. Sama kalau misalnya ketika Anda melakukan sebuah penelitian, kalau nggak salah kan nanti ini kan di semester depan kan anda melakukan sebuah penelitian atau proposal, ya kan? Ketika Anda menyusun sebuah penelitian atau proposal, hal yang utama apa yang Anda kumpulkan? Jelas ada yang namanya Anda mencari sebuah data atau data permasalahan atau data awal yang dijadikan sebuah landasan Anda menyusun sebuah proposal atau menyusun sebuah permasalahan yang ada di dalam yang Anda akan teliti. Seperti itu. Apakah itu data-datanya itu yang bisa Anda peroleh dari rumah sakit, ya kan, atau misalnya data secara institusional, ya kan, ataupun juga bisa menggunakan data-data yang primer atau data-data yang Anda sendiri peroleh atau mungkin Anda sendiri yang mencarinya seperti itu. Kan jadi ini tidak lepas dari segala aspek kehidupan manusia. Kalau misalnya kita lihat secara fungsionalnya tersebut ini, data tersebut itu sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan atau dalam pemecahan, ya kan? Dalam pemecahan seperti itu. Kita lihat sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau misalnya setiap stakeholder atau setiap pejabat atau misalnya setiap pejabat negara tersebut ingin memberikan sebuah regulasi, itu secara tidak langsung bukan regulasi tersebut itu langsung diturunkan, tapi juga melalui dengan cara seperti apa? Pasti ada riset sebelum-sebelumnya atau pasti ada semacam survei-survei sebelumnya, ya kan? Sehingga timbullah suatu keputusan baru atau regulasi-regulasi baru. Contohnya mungkin sebelum diturunkan aturan atau regulasi terkait tentang PPKM, jadi sebelum dilakukannya
diberlakukannya PPKM tersebut itu pasti ada riset-riset sebelumnya, pasti ada keterlibatan-keterlibatan dari pihak-pihak yang lain. Nah, di situ kita mencari sebuah data, menghimpun sebuah data dari berbagai segala informasi tersebut, ya kan, agar bisa kita putuskan sebagai suatu keputusan. Seperti itu. Ini adalah fungsi data secara general, ya kan. Terus yang kedua, ini dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian. Contohnya tadi, ini suatu penelitian yang mungkin data awalnya itu adalah ketika Anda mengambil menyusun sebuah permasalahan atau ingin mencari sebuah permasalahan, pasti ada suatu dasar dulu. Dasarnya apa? Dasarnya itu tadi adalah datanya tadi yang akan Anda ambil. Apakah datanya itu baik bersumber dari ini ya, laporan-laporan terdahulu atau mungkin profil-profil yang terdahulu ataupun juga data-data dari tahun sebelumnya ataupun juga bisa dari studi pendahuluan. Nah, itu juga bisa dijadikan suatu dasar ya kan untuk melakukan sebuah penelitian atau perencanaan. Apabila kalau misalnya Anda menyusun sebuah proposal seperti itu. Yang ketiga di sini adalah berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Jadi bisa juga dijadikan suatu implementasi ya kan, semacam aplikatif dari suatu kegiatan. Terus juga yang keempat ini adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Ini bisa juga ketika mungkin teman-teman ingin ada yang ada kegiatan dimanapun itu, misalnya dalam kegiatan seminar atau kegiatan apa, itu biasanya di dalam panitia seminar itu atau pengadaan daripada webinar itu biasanya ada menyusun sebuah kayak seperti form evaluasi ya kan. Ada form evaluasi itu juga bisa mendapatkan sebuah ini form evaluasi tersebut itu ketika dihimpun atau misalnya diperoleh secara banyak, secara tidak langsung kita juga bisa melihat evaluasi kegiatan berjalannya ini sebenarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu juga bisa menjadi sebuah alat daripada suatu evaluasi. Nah, seperti itu. Ini kita lihat sebagai fungsi data secara keseluruhan atau fungsi data secara general. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut. Oke, kita lihat dari jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini saya bedakan menjadi dua jenis data, ya kan? Ada data yang sifatnya data yang bersifat data yang kualitatif, ada juga data yang kuantitatif, ya kan? Kalau kita lihat data kualitatif, ini data kualitatif itu yang namanya kan kualitatif. Jadi data tersebut itu harus menunjukkan sebuah mutu atau kualitas, ya kan? Yang ada misalnya data tersebut itu adalah yang kita lihat mutunya tersebut itu atau kualitasnya tersebut baik dari segi prosesnya, baik dari segi keadaannya, ya kan? Atau kualitasnya itu baik secara peristiwa atau kejadian-kejadian dan lain-lain, seperti itu. Biasanya kalau kalimat atau data-data yang bersifat kualitatif ini pasti akan bukan berupa angka atau bukan berupa simbol, tapi berupa semacam redaksi atau kalimat atau kata-kata, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda susun semacam Anda melakukan sebuah interview atau ke salah satu responden atau ke salah satu temannya, itu pasti yang akan diperoleh adalah berupa kalimat atau berupa redaksional atau kata-kata. Ini yang kita sebut sebagai data kualitatif, seperti itu. Sedangkan di sini kita lihat data kualitatif tersebut itu kita bisa golongkan dari jenisnya lagi. Nah, kita lihat dari data kualitatif tersebut itu terbagi lagi, ya kan? Dari jenis-jenisnya terbagi lagi. Ada data yang sifatnya itu kategori. Kategorikal itu seperti apa? Kita lihat kategorikal itu kita lihat di sini data yang dari setiap keadaannya itu dinyatakan dengan perkataan, ya kan? Yang merupakan perbandingan dengan yang ideal
atau keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita lihat data kategorikal tersebut ini merupakan perkataan yang merupakan ada sebuah perbandingan, ya kan? Kenapa saya bilang ada perbandingan? Nah, contohnya mungkin di sini ya, mungkin ada data yang ketika Anda mulai proses wawancara itu biasanya kita lihat sini didapatkan data yang termasuk dalam 3 golongan, yang mungkin satu pihak yang menghendaki dalam kosongan itu diberikan dalam 3 bulan terakhir, ya kan, atau 3 bulan. Terus juga ada yang lainnya, ada pun juga yang di luar daripada 3 bulan terakhir, ada yang tidak sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat sini, emang ada semacam ini ya, ada semacam perbandingan tersebut, ada kalimat-kalimat pembanding di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya kan, dilihat apanya? Yang mungkin yang kita lihat ini adalah pasangannya tadi, ya kan? Apa ada juga yang diberikan 3 bulan sekali, ada pun juga yang tidak diberikan sama sekali, ada pun juga yang diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun sekali. Nah, seperti itu. Itu yang disebut sebagai ada kata-kata perbandingan. Nah, seperti itu. Terus juga kita lihat ada data kualitatif tersebut itu yang datanya tersebut itu menunjukkan sebuah porsi, ya kan? Nah, jadi semacam ada proporsi tadi. Oke, sorry ya, ini keliru tadi ini. Sorry, seharusnya tadi ini tadi yang proporsi tadi itu menunjukkan sebuah proporsi. Jadi ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan, ya kan? Jadi semacam sebuah proses. Tapi kalau misalnya data kategori tersebut itu semacam ada perbandingan, perbandingannya itu mungkin kita lihat ini ada yang sebagian besar itu mungkin ada yang penghasilannya tinggi, ada penghasilannya rendah, ada penghasilannya tinggi. Yang mungkin ada yang pengetahuannya baik, ada pengetahuannya cukup, ada pengetahuannya yang kurang. Nah, itu yang sifatnya adalah ada kategorikal. Nah, seperti itu. Terus juga ada yang data tersebut itu berjenjang atau data tersebut itu menunjukkan sebuah tingkatan, ya kan? Data tingkatan itu seperti apa? Ada semacam ini ya, menunjukkan bahwa suatu keadaan atau peristiwa termasuk suatu kualitas yang di atas atau di bawah mutu rata-rata. Ini kalau misalnya Anda lihat itu ada semacam ini ya, di dalam kuesioner atau di dalam instrumen penelitian atau instrumen pengukuran itu ada semacam alat ukur yang mungkin Anda pilih itu kayak semacam oh baik sekali, ya kan, baik, sedang atau buruk, atau mungkin juga ada yang sangat setuju, ya kan, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Seperti itu. Jadi ada semacam berjenjang atau peningkatan. Itu yang kita sebut sebagai kata-kata yang sifatnya ada redaksi seperti ini tadi. Seperti itu. Terus juga ada juga data tersebut itu yang sifatnya itu adalah relatif. Relatif tadi itu mungkin kita lihat. Ada yang sering perkataannya itu menggunakan selalu, sering. Ini biasanya pada pertanyaan atau ya kan, ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tersebut itu di dalam berupa apa? Kita lihat ini biasanya di dalam habit atau kebiasaan. Seperti itu pasti menggunakan seperti ini karena kita nggak tahu ini mungkin akan sering menggali pertanyaan habit-habit Anda mungkin di 3 bulan terakhir itu seperti apa, kan mungkin Anda sering lupa, ya kan, nggak belum terlalu ingat kejadian-kejadian 3 bulan terakhir atau seperti apa. Jadi biasanya menggunakan redaksi seperti ini, selalu, sering, kadang atau kadang-kadang. Seperti itu. Jadi biasanya pada menunjukkan sebuah habit atau kebiasaan. Ketika Anda mengukur sebuah kebiasaan seseorang, itu bisa juga menggunakan data yang bersifat relatif. Seperti itu. Ya, mungkin contohnya seperti ini. Apakah pernah menggunakan hari libur bersama keluarga untuk berpiknik yang mungkin keluar negeri? Ya mungkin jawab selalu atau kadang-kadang atau jarang. Seperti itu kan. Jadi sifatnya itu sangat relatif, ya kan, tidak menentu. Seperti itu. Itu yang kalau misalnya kita sebut sebagai data-data yang sifatnya kualitatif. Seperti itu. Adapun juga kita juga lihat di sini data yang bertentangan. Data yang bertentangan itu seperti apa? Ya mungkin kalau misalnya ini sifatnya itu sangat ini ya. Kalau kita lihat itu memang di dalam sebuah pertanyaan itu pasti ada benar dan ada salahnya. Mungkin
ini semacam kuis atau apa. Jadi data-datanya tersebut atau instrumennya tersebut itu disusun dalam bentuk sebuah kuis. Jadi ada benar dan ada salah, ada positifnya, ada negatifnya. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga menunjukkan sebuah sikapnya setuju atau tidak setuju. Seperti itu. Jadi cuma hanya ada dua kata pilihan, ada setuju sama tidak setuju. Jadi tidak ada lagi yang setuju, netral, atau tidak setuju, enggak seperti itu. Jadi yang sifatnya bertentangan itu yang menunjukkan memang setuju atau tidak setuju, benar atau salah. Seperti itu. Jadi memang cukup tegas di dalam artian di sini, ya kan? Karena memang ini menggambarkan kondisi yang sifatnya ekstrim atau bertolak belakang. Seperti jadi tidak ada kata-kata yang atau kalau tidak ada yang ada di tengah-tengah, seperti itu, ya kan? Misalnya benar atau salah, mungkin ada yang di tengah-tengahnya benar dan salah itu seperti apa, atau mungkin ragu-ragu, ya enggak seperti itu, ya kan? Jadi memang di dalam sebuah kalimat kualitatif, apalagi yang bersifat bertentangan, itu memang harus setidaknya dia merupakan kalimat-kalimat yang tegas, seperti itu, setuju atau tidak setuju, nah seperti itu sih. Oke, kita lihat lagi jenis-jenis data yang sifatnya kuantitatif, ya kan? Jadi kalau nggak salah sih seperti ini sih, data-data yang Anda kumpulkan, ya kan? Kalau data-data tersebut itu Anda kumpulkan dari hasil pengukuran, apakah itu by kuesioner, itu kan data-datanya kan Anda peroleh berdasarkan instrumen, atau misalnya dari kuesioner. Pasti data-data yang Anda peroleh itu dalam bentuk kualitatif atau kalimat. Biasanya kalau penelitian tersebut itu untuk merubah data kualitatif tersebut, kita rubah ke dalam bentuk angka atau kuantitatif, itu biasanya dengan menggunakan yang namanya coding. Seperti itu. Jadi kita bisa mengukur terkait tentang tingkat pengetahuan tersebut atau tingkat kualitas pengetahuan tersebut, atau tingkat kebiasaan atau tingkat perilaku itu seseorang tersebut itu baik dan buruk itu seperti apa, itu mungkin bisa juga dengan kuantitatif tadi, seperti, tapi dengan menggunakan angka-angka atau pengukuran angka tadi, seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya pada kualitatif tadi, seperti itu. Kalau Anda ingin menggabungkan antara, Anda ingin, kalau misalnya saya ingin penelitian itu yang sifatnya kuantitatif, ya kan? Oke, bisa juga seperti itu. Tapi ada juga beberapa kelemahannya. Tapi biasanya untuk menggabungkan sebuah ini ada penelitian yang sifatnya menggabungkan dalam kedua data tersebut. Ada mixed method namanya. Ada yang Anda bisa menggunakan data kualitatif itu sebagai pembahasan daripada topik Anda, seperti itu. Terus juga bisa mengukurnya, itu pun juga bisa dengan data-data yang sifatnya kuantitatif, seperti itu. Ini data-data kuantitatif, ini mungkin kita sudah tahu semua, ini data yang berbentuk angka yang bisa diperoleh dari hasil pengukuran atau hasil observasi, seperti itu. Jadi ini semacam ada angka-angka yang diperoleh. Jadi angka-angka tersebut itu Anda susun, seperti itu, ya kan? Nah, ini saya bilang tadi bisa juga dari mengubah, ya kan? Data kuantitatif ini dapat didapatkan dari pengukuran yang langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data-data kualitatif tersebut menjadi data-data yang kuantitatif. Yang seperti saya katakan tadi, yang mungkin di dalam sebuah instrumen penelitian Anda ingin merubah kalimat yang Anda ambil atau redaksi-redaksi yang Anda ambil dari sebuah responden, Anda rubah dalam bentuk angka pun juga bisa. Nanti tinggal diberikan sebuah coding atau kode di dalam sebuah pertanyaan tersebut atau kategori tersebut. Itu yang dibilang adalah ya akan mengubah data kualitatif menjadi data yang sifatnya kuantitatif. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak, izin. Belum ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjut.
Kita lihat ada juga data jenis-jenis data tersebut, ya kan? Jenis-jenis data tersebut itu dilihat dari cara memperolehnya. Kalau kita lihat dari cara memperolehnya, itu ada data yang sifatnya data dari primer, ada data sekunder. Nah, data primer itu apa? Memang data yang sifatnya itu sudah asli atau data yang baru Anda kumpulkan dari orangnya langsung, ya kan? Biasanya kalau Anda lihat di suatu laporan, itu pasti ada tulisannya di dalam tabel, itu pasti ada tulisannya sumber data, itu pasti ada yang katakan, oh data primer, oh data sekunder. Nah, seperti kalau memang ada tulisannya data primer, berarti data tersebut itu yang memang diambil atau ya kan dikumpulkan langsung oleh seorang peneliti atau seorang surveyor. Seperti itu. Itu yang sifatnya data primer atau memang data yang langsung Anda peroleh. Seperti itu. Ya mungkin dalam kelas ini mungkin saya bertanya, ya kan, berapa sih umur seseorang yang ada di sini? Ketika Anda menyebutkan itu, saya sudah mendapat sebuah data primer, data yang memang saya langsung ambil dari aslinya, sumber aslinya, seperti itu, ya kan, dari tangan saya sendiri atau mungkin dari ucapan saya sendiri, seperti itu. Terus juga kita lihat sini ada data sekunder. Data sekunder itu apa? Ini data sekunder ini adalah data yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Contohnya mungkin Anda ngambil itu data itu dari berbagai sumber. Ini mungkin ada biasanya data dari yang namanya perpustakaan atau mungkin data-data dari dokumen-dokumen penelitian terdahulu. Seperti itu. Ini mungkin data-data sekunder, ini biasanya lebih cocoknya ketika Anda menyusun sebuah pembahasan di dalam sebuah penelitian. Kalau nggak salah kan ada hasil, ada pembahasannya kan. Untuk menunjang sebuah data yang Anda ambil di bab 5 atau di hasil, data tersebut itu nanti akan ditunjang lagi dengan data-data sekunder, artinya dikomparasikan. Apakah data tersebut data primer yang Anda ambil tersebut itu sudah relevan tidak sama data-data sekunder yang ada di dalam dokumen-dokumen penelitian terdahulu, apakah sudah selaras apa enggak. Kalau memang dia enggak selaras, kalau dia enggak selaras atau enggak senada, itu kenapa, seperti itu. Jadi di dalam sebuah ini itu memang tidak mencari sebuah benar dan salahnya di dalam sebuah penelitian, tapi kita ingin melihat atau ingin menguji daripada apakah data tersebut itu yang Anda peroleh itu sudah sesuai tidak sama data-data dari penelitian terdahulu, seperti itu. Ataupun juga data yang sifatnya itu, apakah data yang Anda kumpulkan tersebut itu sudah selaras tidak sama data-data yang bersumber dari pustaka-pustaka atau teori-teori yang ada, seperti itu. Ataupun juga data-data sekunder ini kita juga bisa peroleh dari yang mana? Dari yang namanya instansi-instansi yang manapun, ya. Contoh mungkin Anda ingin penelitian Anda ingin mengambil data di rumah sakit, ya kan? Tapi yang Anda apakah di rumah sakit tersebut itu Anda ambil sendiri apa enggak? Kalau ngambil sendiri ya jelas sudah data primer. Kalau Anda datanya tersebut itu ambil dari rekam medis, itu sudah termasuk data sekunder karena yang ambil itu adalah dari pihak rumah sakit. Jadi Anda mengambilnya dari pihak rumah sakit. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud adalah data sekunder sama data primer. Itu adalah kalau dilihat dari cara perolehannya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ini dilihat dari jenis data yang bersifat dari sumber data, ya kan? Kita lihat ini berdasarkan sumber data, kita kelompokkan lagi menjadi dua. Ini berdasarkan daripada wilayah sumber data dan berdasarkan daripada subjek di mana data tersebut itu melekat. Oke, kita lihat dari ini dulu ya. Wilayah sumber data. Wilayah sumber data ini seperti apa? Ini kita golongkan dari dua, ada dari data internal dan ada dari eksternal. Contohnya ini mungkin
data yang mungkin Anda peroleh dari institusi Anda sendiri. Nah, seperti memang dari lingkungan Anda sendiri ya, mungkin data internal itu yang mungkin data tersebut itu Anda kumpulkan itu dari orang-orang terdekat atau mungkin di wilayah Anda sendiri atau di kompleks perumahan Anda sendiri. Nah, itu yang seperti itu adalah data internal atau mungkin bisa kita lihat sebagai kayak ada semacam jumlah informasi atau jumlah pegawai, ya kan, jumlah model atau jumlah diproduksi, atau mungkin jumlah dari atau presentasi dari bor itu seperti apa. Itu ada data-data yang sifatnya data-data dari ini data-data internal yang memang tidak untuk dipublikasikan. Seperti itu. Tapi kalau data-data eksternal itu data-data yang memang sudah sifatnya adalah data yang dipublikasikan. Nah, data publikasikan seperti apa ya? Mungkin data-data tersebut itu bisa apa? Bisa berupa yang namanya kinerja perawat di suatu rumah sakit atau fasilitas dan sarana dan sarana dan fasilitasnya itu surplus. Yang namanya anggaran. Seperti itu. Jadi ada semacam sumber data. Jadi kalau sumber datanya tersebut atau personnya itu yang kita sebut sebagai responden atau orang yang menjawab pertanyaan Anda atau orang yang diwawancara. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai personnya. Terus juga kita juga bisa lihat di sini subjek itu berdasarkan daripada place tempat, ya kan? Ini biasanya menyajikan apa? Ini kayak semacam keadaan seperti alat atau benda data-data yang memang Anda peroleh dari sebuah benda atau alat yang mungkin contohnya ini mungkin Anda ingin melihat kondisi berapa sih suhu ruangan yang ada di dalam ruangan tersebut atau tingkat pencahayaannya seperti apa. Nah, seperti itu bisa juga dilihat daripada tempatnya tadi. Ya, seperti itu. Jadi bukan dari orangnya tapi mungkin dari suatu alat seperti itu atau benda atau mungkin dari kondisi-kondisinya seperti itu kita lihat sebagai tempatnya itu. Terus juga kita juga bisa melihat sebagai proses, ya kan, prosesnya seperti apa, sorry ya. Sebuah proses ini biasanya pada sumber suatu aktivitas seperti itu. Tapi kalau Anda ingin melihat sebuah proses, ini biasanya kita lihat sebagai data-data yang sifatnya kualitatif karena menunjukkan sebuah proses yang mungkin kita lihat itu semacam ada bentuk kinerja perawat. Jadi Anda lihat kinerja perawatnya itu seperti apa dari pagi sampai dari pertama kali dia masuk sampai sekarang itu seperti apa prosesnya dia bekerja itu seperti apa. Jadi ada semacam sebuah proses. Mungkin ada penelitian itu mungkin Anda lihat itu penelitian yang sifatnya kohort atau observasi. Anda lihat yang mungkin Anda amati dari kondisi sehatnya sampai dia sakit itu seperti apa. Itu yang semacam ada menandakan sebuah proses, ya kan. Jadi ada semacam pergerakan tersebut, ada movement seperti itu, ya kan. Terus juga mungkin dilihat daripada kegiatan-kegiatan belajar. Ini kita juga bisa lihat peningkatan motivasi belajar terkait tentang peningkatan IPK. Nah, itu juga bisa kita lihat kegiatan belajarnya itu seperti apa sehingga dia bisa memperoleh IPK di atas 3 atau 3,5 seperti apa. Itu bisa kita lihat sebagai suatu prosesnya, ya kan. Terus juga kita juga bisa lihat sebagai paper, ya kan, sumber data yang sifatnya itu berupa simbol. Nah, ini semacam dari penyajian atau tanda-tanda yang berupa semacam huruf atau angka. Seperti itu. Mungkin yang diperoleh data secara langsung tadi berdasarkan dari papernya tadi. Anda mengambilkan dari paper.
Ini bisa juga data dari yang sifatnya kayak rekam medis, ya kan? Oh, berapa sih hasil pengukuran daripada tekanan darahnya seperti apa? Seperti kan ada tanda-tandanya, ada papernya atau semacam mungkin ada hasil pengukuran dari TTV-nya seperti apa, seperti itu. Itu menunjukkan sebuah dari data yang ada di lapangan seperti itu. Itu adalah data yang Anda lihat daripada sumbernya dari mana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya bisa lanjut ke sifatnya, terus waktu pengumpulannya. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Pak, ini saya masih bingung. Yang paper itu simbolnya maksudnya gimana, Pak? Izin. Yang simbol ini yang paper, ya kan? Kalau misalnya Anda lihat di dalam rekam medis, itu kan semacam ada sebuah data, ya kan? Ada semacam sebuah data itu mungkin apa sih yang ada di dalam data rekam medis? Contohnya mungkin tekanan darahnya, ya kan? Jadi ada semacam simbolnya di situ. Simbolnya seperti apa? Terus apalagi mungkin dari pengukuran ini ya kolesterolnya seperti apa? Kita sudah lihat. Jadi semacam ada angka-angka di dalamnya yang kita bisa peroleh. Oh, sumbernya dari mana lagi? Seperti mungkin pengukuran gula darahnya bagaimana? Tapi memang kenyataannya kita lihat itu memang ada toolsnya, ya kan? Ada semacam place atau seperti alat yang Anda gunakan, ya kan? Tapi kalau place ini lebih kaitannya pada kondisi ruangan, sedangkan alat tadi yang kayak semacam alat tes gula darah, alat tes ini itu tidak menggambarkan sebuah tempat tadi, ya kan? Dia berupa sebuah paper karena memang tertera di dalam sebuah paper tadi, hasil tesnya tadi atau hasil lab, ya kan, yang diperoleh, ya kan? Ketika Anda periksa mungkin di lab itu kan nggak mungkin disebutkan hasilnya sekian sekian sekian, enggak, paling ada print paper yang dikeluarkan oleh lab tersebut. Jadi tinggal Anda membaca, oh hasil tes gula darah sekian, apakah normal apa enggak. Seperti itu yang kita sebut sebagai paper, atau sumber data yang sifatnya berupa simbol. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke, terus juga yang ketiga ini kita lihat jenis-jenis data itu ada data yang sifatnya dikotomis, ada data yang diskrit, dan ada yang sifatnya adalah kontinum. Data dikotomis itu adalah merupakan data yang bersifat pilah atau semacam ini ya, ada pilah atau ada pemisah antara satu sama yang lainnya. Contohnya mungkin Anda tidak bisa menggabungkan keduanya tersebut. Jadi semacam ada perbedaan atau pembeda yang mungkin kita lihat semacam ada suku, ada agama, ada jenis kelamin, seperti itu. Itu sifatnya adalah data-data yang dikotomis, ya kan? Seperti itu. Ya kan? Jadi ada semacam data-data yang memang tidak bisa contohnya mungkin jenis laki-laki, Anda tidak bisa mungkin dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, memang sudah kodratnya seperti itu, ya kan? Jadi sudah semacam pilah, ada pemisah tersebut. Jadi nggak bisa, jadi kita nggak bisa mengukur terkait tentang kerentanannya antara laki-laki dan perempuan itu berapa, kita nggak bisa mengukur. Terus juga kita nggak bisa melihat sukunya tadi, apakah suku orang Sunda dengan suku orang Jawa kan pasti kan berbeda. Kita nggak bisa mengukur keeratannya atau bagaimana. Itu yang kita sebut sebagai data dikotomis. Seperti itu. Terus juga ada juga data yang sifatnya diskrit. Diskrit ini seperti apa? Diskrit ini adalah data yang memang diperoleh dari proses pengumpulan datanya. Ini dijalankan dengan cara menghitung, ya kan? Contohnya mungkin jumlah anak atau jumlah penduduk atau angka kematian, yaitu angka kelahiran atau fertility rate atau mortality rate, seperti itu. Atau jumlah kasus atau prevalensinya atau insiden rate-nya seperti apa. Itu yang sifatnya data-data yang sifatnya ada diskrit, memang sudah dalam bentuk perhitungannya tadi atau angka. Terus juga ada yang sifatnya itu adalah data kontinum. Data kontinum ini merupakan data pengumpulan yang didapatkan dengan cara pengukuran tadi. Contohnya mungkin dengan yang memakai skala-skala tertentu.
Ah, kita perhatikannya data kontinum ini data yang memakai skala-skala tertentu. Nah, skalanya seperti apa ya? Mungkin kita lihat pengukuran suhu. Mungkin ada derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Jadi ada seperti mungkin berat, ada yang berat seperti kilogram atau ton. Seperti jadi yang bisa dapat dikonversikan. Seperti itu. Terus mungkin juga dilihat daripada EQ-nya tadi yang bisa dilihat daripada seperti itu. Jadi memang data-data yang memang diukur itu melalui skala, ataupun juga bisa mengukur dari terkait tentang intelijensinya atau kecerdasan. Itu bisa juga ada alat pengukurannya tadi. Seperti itu. Itu merupakan data-data yang sifatnya kontinum, ya kan, pengumpulan datanya itu dari cara pengukuran. Oke, seperti itu. Terus kita lihat yang terakhir di sini adalah data yang diperoleh dari waktu pengumpulannya. Ada yang sifatnya cross seksional dan ada yang bersifat berkala. Contohnya mungkin ini kalau di dalam penelitian itu mungkin teman-teman atau kakak-kakak tingkat kalian itu biasanya itu menggunakan waktu pengumpulan datanya itu sifatnya adalah cross seksional. Karena apa? Kalau Anda mengumpulkan secara time series, Anda tidak lulus-lulus kuliahnya. Kenapa saya bilang begitu? Jadi Anda mengamati terus. Seperti itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, seperti itu. Jadi ada periode-periode tertentu seperti itu Anda mengamati. Tapi kalau misalnya Anda mengukur terkentang cross seksional, jadi pada hari itu aja mungkin yang Anda kumpulkan, mungkin waktu pengumpulan data saya itu dari bulan Oktober, ya kan? Dari hanya bulan Agustus, dari bulan Oktober sampai dengan November, ya kan, waktu penelitiannya. Ya mungkin hanya di situ aja waktu pengumpulannya. Jadi tidak lepas, tidak kurang daripada jadi Anda tidak boleh melakukan penelitian atau waktu pengumpulannya itu di Desember atau hanya pada bulan Oktober dengan bulan November. Nah, di situ itu hanya menunjukkan pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, jadi seperti itu. Terus juga dalam cross sectional tersebut itu hanya satu kali pengukuran, hanya satu kali Anda mengamati. Contoh mungkin Anda menemui si A, Anda mulai, ya kan, Anda menemui si A, terus si A tersebut itu Anda wawancarai, ya kan. Setelah di proses wawancara, terus ada beberapa data yang mungkin Anda keliru atau mungkin pada waktu pengumpulannya ada beberapa data yang mungkin Anda kurang paham. Anda ingin mau tanyakan lagi, itu sudah nggak bisa. Seperti itu. Dia hanya mungkin dilakukan pada waktu hanya sekali saja. Seperti itu yang kita sebut sebagai cross seksional, hanya pada saat satu waktu tertentu dan hanya satu kali. Seperti itu. Jadi dalam cross seksional itu sebaiknya Anda susun dulu, ya kan, pertanyaan-pertanyaannya apa, apakah mungkin dengan cara melalui form atau dengan apa, mungkin disampaikan seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai cross seksional. Terus juga ada yang data time series. Ini data yang memang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Ya memang ini agak berat. Tapi kalau misalnya data yang sifatnya berkala, itu memang agak panjang waktunya. Kenapa saya bilang agak panjang waktunya? Ini adalah merupakan data yang sifatnya sangat time series atau secara continuous. Seperti itu. Memang di dalam pengukuran di dalam S1 atau proses pembelajaran penelitian di tingkat S1 memang tidak diperkenankan untuk menggunakan time series. Karena apa? Karena mungkin Anda masih dalam proses penelitian atau mungkin dalam proses belajar terkait tentang penelitian. Ya berbeda mungkin yang level-level S2 atau level-level S3 yang memang harus diwajibkan menggunakan data-data yang memang sudah harus time series. Seperti itu. Jadi ada kenapa saya bilang harus kok dibutuhkan time series? Ini karena ini data-data yang sifatnya time series tersebut. Ini data-data yang kita bisa kategorikan sebagai data-data peramalan atau prediktif ke depan. Sedangkan data-data yang proseksional itu memang data-data yang tidak kita peroleh, ya kan, yang tidak bisa kita peroleh atau mungkin tidak kita bisa gunakan data-data yang sifatnya peramalan tadi atau prediktif. Seperti itu. Itu yang perbedaan antara kedua data tersebut. Jadi ada yang data cross sectional studies dan ada yang bersifat time series. Yang mungkin
time series ini biasanya digunakan pada waktu Anda penelitian yang terkait tentang ini ya, Anda penelitian yang terkait tentang eksperimental, seperti itu, atau kuas eksperimental. Jadi Anda pada hari pertama Anda melakukan treatment ini, pada hari kedua Anda melakukan treatment ini, dan seterusnya, seperti itu. Itu bisa juga merupakan time series, tapi Anda tentukan waktunya dari kapan sampai kapan, seperti itu. Tergantung daripada topiknya seperti apa, seperti itu. Oke, sampai jenis-jenisnya ada yang mau ditanyakan dari waktu pengumpulannya? Mohon izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Untuk masing-masing jenisnya ini, apakah ada waktu-waktu tertentu, Pak? Misalnya 1 bulan kah atau 2 bulan kah? Itu bagaimana, Pak? Izin arahan. Untuk data cross-seksional ya? Iya, Pak. Sama data berkala juga. Oh, sama data berkala. Oke. Ini kita lihat dari ininya ya. Dari ketika Anda ingin, biasanya ketika Anda melakukan sebuah penelitian kan pasti ada di dalam proposal tersebut itu waktunya yang Anda ingin ambil. Apakah waktunya itu sebulan, apakah 2 bulan, terserah, itu daripada kehendak sebuah peneliti. Yang jelas data tersebut atau jumlah data atau jumlah sampel yang Anda peroleh, misalnya jumlah populasi saya atau jumlah yang sampel yang saya inginkan itu 50 atau mungkin 100, ya kan? Ketika bisa tidak di dalam saya kumpulkan 100 orang ini, saya kumpulkan data dari 100 orang tersebut itu dalam waktu 2 bulan apa enggak? Itu dikira-kira. Mungkin saya bisanya itu 2 bulan. Ya nggak apa-apa dicantumkan hanya 2 bulan. Tapi kalau misalnya penelitian Anda pas di lapangan itu Anda peroleh 100 responden itu di luar daripada atau lebih kecil lagi waktunya, it's okay, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi Anda sudah menyediakan waktunya antara sekian sampai sekian, 2 bulan tersebut, atau mungkin 1 bulan, seperti itu. Biasanya kalau dalam penelitian atau skripsi itu biasanya ada yang rata-rata penelitiannya itu 1 sampai 2 bulan, seperti itu. Karena sparing waktunya kan, seperti itu. Apakah dia mampu tidak untuk mendapatkan sampel yang diperoleh atau data yang diperoleh daripada informannya seperti apa, seperti itu. Kalau dia sifatnya time series, ini time series juga kita lihat daripada topik daripada penelitian Anda, seperti itu. Contoh mungkin ini ada penelitian saya dengan penelitiannya Bu Sriani terkait tentang pemberian taburia pada anak sekolah, pada ini kan pemberian taburia pada usia balita, ya kan. Jadi sparing waktunya saya kasih waktu 2 bulan, tapi ada dilakukan secara penerus pemberian taburia. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai diukur terkait tentang berat badannya seperti apa. Itu juga bisa, itu sudah masuk ke dalam sifatnya time series. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan target kita. Seperti itu. Mungkin dilihat dari jumlah respondennya seperti apa, seperti itu. Jadi memang yang dari ada waktu-waktu yang sifatnya kondisional atau tertentu, seperti itu. Oke, seperti itu sih saran saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mohon izin bertanya. Oke, Pak, monggo. berarti ketika kita skripsi untuk pengambilan datanya itu, misal kalau misalnya saya ngambil jenis datanya itu ke kualitatif, berarti jenis datanya kita juga ngambilnya itu kayak satu-satu gitu, Pak. Jadi kalau jenis data cara yang diperolehnya itu kita maunya data primer, terus habis itu sumber datanya juga dipilih satu. Misalnya kalau wilayah sumber datanya itu internal, terus subjeknya itu person, atau kita boleh ngambil 2 gitu, Pak? Apa emang harus satu-satu, misal sumber datanya satu, terus kalau berdasarkan sifatnya itu ngambilnya satu di antara Enggak. Gitu ya. Oke. Gini ya. Oke, Bapak. kalau di dalam skripsi atau mungkin ketika Anda ingin melakukan sebuah riset, itu kan pasti ada semacam
kuesioner yang Anda susun, ya kan? Ada semacam lembar instrumentalnya yang Anda susun. Dari lembar instrumentalnya tersebut itu ada data-data yang memang ada data-data yang memang seperti ini, ya kan? Ada data-data yang mungkin data dari internal yang mungkin Anda ambilkan. Contoh mungkin Anda mengukur terkait tentang Anda mengukur terkait tentang contohnya mungkin Anda penelitiannya itu di puskesmas A, ya kan? Jadi untuk menggambarkan sebuah profilnya tersebut itu pasti kan Anda tanya dulu, oh berapa sih jumlah pegawai yang ada di dalam puskesmas tersebut, terus juga berapa sih jumlah perawatnya. Kalau Anda ingin mengukur terkait tentang kinerja perawat yang ada di puskesmas, Anda balik dulu, Anda susun dulu apa saja sih atau pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa Anda mengukur terkait tentang karyawan tersebut. Ini di dalam suatu kuesioner itu tidak semua satu-satu, mungkin ada dari dilihat dari yang namanya sumbernya atau sifatnya seperti itu, ataupun juga data-data yang sifatnya kualitatif, ada dari mungkin data-data yang sifatnya relatif seperti itu. Ya mungkin kalau Anda mengukur terkait tentang data kinerja atau data kinerja tersebut, ya kan pasti ada data-data dari yang namanya seperti apakah Bapak Ibu atau apakah Bapak Ibu setuju nggak dengan adanya konsep ini, ya kan? Pasti ada yang mengatakan, oh setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau pertanyaannya ada yang jawabannya itu selalu, sering, sama kadang-kadang, Anda sudah menggunakan yang sifatnya relatif. Tapi kalau ini data tersebut itu data yang sifatnya relatif. Tapi kalau Anda ada di dalam kuesioner Anda, ya kan? Ya contohnya mungkin apakah Bapak Ibu perawat ini tersebut setuju nggak dengan adanya kenaikan upah, ya kan? Ya mungkin Anda lihat setuju di dalam kuesionernya tersebut itu setuju apa tidak setuju. Seperti itu. Jadi hanya cukup dua saja, setuju sama tidak setuju tersebut. Jadi tergantung daripada variabel yang mana yang Anda teliti. Seperti itu. Biasanya di dalam sebuah variabel itu pasti ada juga yang sifatnya kategorikal. Jadi ada mempunyai yang sifatnya kategorikal. Kategorikal itu ada yang menyusun. Contohnya Anda ingin menyusun terkait tentang sikap, ya kan? Ada pengetahuan sikap sama perilaku. Yang ada variabel tersebut ada variabel sikap, pengetahuan, dan perilaku. Anda yang mau lihat di dalam pengetahuannya itu apa? Mungkin pengetahuannya tentang pengetahuannya tentang COVID itu bagaimana? Apakah kita bisa kategorikan pengetahuannya baik, pengetahuannya kurang, pengetahuannya cukup. Nanti kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apabila dia menjawab sebuah pertanyaan dengan benar, kita akan masuk dalam kategori pengetahuannya tinggi. Apabila mungkin dari 10 soal dalam mengukur terkait tentang pengetahuan, dia cuma bisa jawab 7 atau mungkin 5. Itu kita bisa kategorikan bahwa dia mempunyai pengetahuan sedang. Apa mungkin dari 10 pertanyaan yang Anda kasih dia cuma bisa jawab 3 atau kurang daripada 5, mungkin kita bisa kategorikan dia sebagai pengetahuannya kurang. Seperti itu. Jadi memang di dalam sebuah kuesioner itu tidak satu-satu. Mungkin bisa juga Anda mendapatkan pertanyaan seperti itu, ya kan? Jadi tergantung daripada variabelnya seperti apa, tergantung daripada kategorikal yang Anda ambilnya seperti apa, seperti itu. Dilihat daripada definisi operasionalnya tadi dalam sebuah skripsi tadi, seperti itu. Oke, kalau gitu sih saran saya. Siap Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oke, monggo silakan. Semisal kita kan menggunakan data yang cross section, lalu kita mau menggunakan kuesioner. Nah, sebelum kita ajukan kuesioner ke responden kan kita harus uji valid dulu ya Pak ya. Nah, kalau kita mau mengadopsi kuesioner dari peneliti sebelumnya, tapi dalam jurnal atau artikel peneliti sebelumnya itu tidak ditampilkan kuesioner, bagaimana cara untuk mengadopsinya Pak ya?
Oke, gini ya. Kalau misalnya Anda melakukan penelitian seperti cross-seksional, kan pasti ada penelitian itu dengan menggunakan kuesioner. Tapi kita nggak tahu apakah kuesioner tersebut itu yang dikerjakan oleh peneliti terdahulu itu valid apa enggak, ya kan, layak apa enggak, ya kan, atau misalnya di dalam bahasa statistiknya itu kita lihat kevaliditannya dengan reliabilitasnya, apakah reliabilitas itu layak apa enggak layaknya. Seperti itu kan yang kita lihat. Nanti kita akan mengukur terkait tentang tes kevaliditannya itu dari uji statistiknya itu seperti apa, terus uji reliabilitasnya dalam statistiknya seperti memang ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada juga beberapa kuesioner tersebut itu yang memang tidak diuji validitas. Kok bisa? Kita lihat dalam sebuah kuesioner itu memang ada beberapa yang tidak diuji validitas lagi. Contoh, dia dalam kuesioner yang tidak diuji validitas itu kuesioner yang sudah baku. Atau contoh-contoh instrumen itu yang sudah baku. Instrumen yang sudah baku seperti apa? Instrumen itu yang sudah dikeluarkan oleh suatu lembaga. Apakah itu dari WHO, apakah itu dari UNICEF, apakah itu dikeluarkan dari Dinkes, ya kan? Dinas Kesehatan, apakah itu dikeluarkan dari form pengkajian yang mungkin dari rumah sakit, itu memang tidak perlu untuk diuji validitas lagi karena memang sudah valid. Seperti itu, ya kan? Tapi kalau untuk dilakukan uji validitas itu adalah rata-rata kuesioner tersebut itu yang peneliti susun. Kita kan nggak tahu tingkat kevaliditasnya seperti apa ya, makanya kita uji terkait tentang validitasnya tadi. Seperti itu. Memang harus kalau kuesioner tersebut yang kita susun itu harus diuji validitas terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau memang kuesioner tersebut itu yang kalian buat atau teman-teman buat seperti itu, karena kita nggak punya kapasitas atau kapabilitas menyusun kuesioner yang baku itu seperti apa, jadi setidaknya butuh dilakukan uji validitas. Nah, pertanyaannya kalau si penelitian terdahulu sudah kita mengambil kuesioner dari penelitian si A, ya kan, kita ambil kuesioner penelitian si A. Kita lihat dulu apakah permasalahannya sama enggak, apakah variabelnya sama enggak, atau mungkin kita lihat apakah daerahnya sama apa enggak. Kalau mungkin daerahnya sama, terus mungkin lokasinya sama, terus topik yang Anda teliti pun juga sama, itu tidak perlu untuk diuji validitas karena memang sudah sama semua. Tapi kalau tempatnya itu sudah beda, terus juga beda lagi permasalahannya, atau beda variabel yang Anda teliti, atau topik yang Anda teliti, itu perlu diuji validitas, karena memang tidak sama, seperti itu. Biasanya kalau misalnya dilihat dari secara teoritis, sebelum turun, atau mungkin sebelum Anda pengumpulan data, itu memang kita sudah harus valid dulu kuesionernya, seperti itu baru turun. Tapi kalau selama ini kalau misalnya dalam sebuah pembelajaran skripsi itu wait not nggak jadi masalah, bisa sambil jalan uji validitasnya sambil jalan, terus juga sambil jalan penelitiannya pengambilan datanya, seperti itu. Karena apa? Karena waktunya itu sangat mepet seperti. Tapi kalau untuk yang dilihat secara kaidah yang benarnya itu memang seperti itu, harus dilakukan uji validitas dulu. Tapi kalau untuk dilihat dari urgensinya atau hal yang baru, it's okay, jadi ada toleransinya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kaidah yang sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan seperti itu, tapi memang harus diuji validitas dulu, terus ke kalau sudah valid terus lanjut di penelitian, seperti itu. Itu yang saran saya. Terus juga ada lagi, kalau misalnya Anda susun 10 pertanyaan di dalam sebuah kuesioner, Anda uji validitas, ya kan? Setelah Anda uji validitas, ada 3 kuesioner tersebut itu yang nggak valid, ya kan? Ada 3 pertanyaan tersebut yang nggak valid. Apakah kita bisa nggak merevisi 3 pertanyaan tadi? Kalau misalnya bisa juga Anda melakukan merevisi tadi 3 pertanyaan tadi, terus juga Anda valid lagi. Kalau misalnya divalidasi lagi yang 3 pertanyaan tersebut itu valid, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau memang
Anda mungkin tidak punya waktu lagi atau mungkin Anda sudah sangat kemepetan, Anda uji validitas, cuma yang ada 7 yang valid, ada yang 3 nggak valid, ya sudah, nggak apa-apa dengan 7 pertanyaan tadi. Seperti itu. Jadi tidak menentu sebenarnya sih seperti itu. Jadi dilihat daripada uji validitas dan reliabilitasnya seperti itu. Nanti akan dipelajari kalau nggak salah sih dalam pertemuan berikutnya bagaimana sih caranya kita melakukan pertanyaan tersebut itu valid apa enggaknya. Seperti itu dilihat daripada cara pengukurannya di SPSS nanti atau dalam statistik. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke skala pengukuran. Skala pengukuran ini kita lihat daripada skala pengukuran data. Di dalam sebuah skala pengukuran data, itu ada data nominal, data ordinal, ini data interval sebenarnya sih. Oke, ini data ada data nominal ya kan? Data nominal seperti apa? Ini data nominal ini adalah data yang hanya bisa dibedakan atau tidak. Ini merupakan data yang bisa dibedakan, ya kan? Data yang bisa dibedakan itu tidak bisa diurutkan atau tidak bisa ada perbandingan di dalamnya. Memang hanya bisa diurutkan tadi, seperti itu. Hanya bisa membedakan, seperti itu. Kita lihat contoh-contohnya seperti apa ya? Mungkin dari data jenis kelamin. Jadi ada semacam pemisahnya tersebut, ya kan? Seperti itu. Jadi emang tidak bisa diperbandingkan, kita tidak bisa membandingkan antara suku yang lain dengan suku yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lain, pekerjaan satu dengan pekerjaannya, kita tidak bisa. Seperti itu ya. Artinya ada proses pembandingan, kita tidak bisa membandingkan tersebut. Tapi biasanya di dalam ini di data nominal itu memang data-data yang memang sudah punya label atau data-data tertentu seperti itu. Terus juga kita lihat untuk analisis uji statistiknya, ini juga bisa menggunakan uji C-squared 1 sampel atau C-squared 2 sampel, 2 sampel. Ada semacam uji Fisher atau Spearman tersebut. Jadi rata-rata untuk analisis menggunakan data nominal ini rata-rata menggunakan data atau analisis yang kita gunakan itu adalah analisis statistik non parametrik. Seperti itu. Oke, terus juga ada data skala pengukuran atau data ordinal. Data ordinal ini data yang mempunyai ada tingkatan atau mungkin ada urutan, ya kan? Tetapi di dalam urutan tersebut itu tidak mempunyai ada jarak perbedaan. Contohnya mungkin seperti ranking atau prestasi yang mungkin ranking 1 nilainya dari di atas 1000. Oh, misalnya ranking 2 itu nilainya 980 sampai dengan berapa? Sampai dengan 1000. Oh, mungkin ranking 3-nya kurang daripada 960. Seperti itu. Jadi emang ada yang seperti itu atau mungkin data-data yang ordinal itu mungkin ada data yang seperti ini ya, ada semacam urutan apa tingkatannya, mungkin tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, ya kan, terus juga ada dari jabatan atau pangkat, jadi ada semacam urutan atau ada semacam tingkatan, seperti itu yang kita sebut sebagai data ordinal. Ini biasanya di dalam data ordinal ini juga biasanya kita menggunakan uji yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Ini merupakan data atau uji ketika Anda mungkin mencari sebuah data tersebut itu berdistribusi normal apa enggak, atau uji one sample. Jadi dia masuk dalam kategori uji yang non parametrik, seperti itu ya kan. Jadi data ordinal sama data nominal itu memang diperuntukkan untuk statistik non parametrik. Kalau menggunakan data interval dengan data rasio, ini merupakan data-data yang memang analisis datanya itu menggunakan uji parametric test. Karena
ada semacam ini ya, ada semacam urutan, ada mungkin data-data tersebut ini data interval sama rasio, ini data-data yang memang bisa diperbandingkan. Seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan data-data tersebut dari seperti itu yang mungkin contohnya mungkin nilai rata-rata atau hasil ujian rata-rata kelas A sama kelas B ya kan, atau mungkin bisa juga dilihat daripada ini apa ya, tingkat prestasinya kelas A sama kelas B, seperti itu. Ini adalah merupakan data-data yang sifatnya data interval atau nilai-nilai. Jadi memang ada bisa menyebabkan sebuah perbandingannya tadi. Caranya bagaimana? Ini biasanya kita menggunakan uji parametric test. Seperti itu. Ya kan? Uji parametric test ini biasanya di dalam uji parametric test ini biasanya kita menggunakan ada uji asumsi lainnya sebelum kita melakukan uji parametrik. Ada uji normalitas, uji homogenitas, seperti itu. Itu merupakan uji-uji yang sifatnya parametrik. Memang harus datanya itu adalah interval sama rasio data yang sifatnya berupa angka mutlak. Kalau dia data interval, perbedaan antara interval sama rasio, kalau interval itu memang data yang memang tidak mempunyai angka 0. Seperti tapi kalau dia data rasio itu pasti punya angka 0. Seperti itu. Jadi angka 0-nya itu tetap kehitung. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam skala pengukurannya ya tetap sama. Seperti itu. Menggunakan parametrik juga. Dari keempat data tersebut ini, data yang paling tinggi itu adalah data rasio. Itu nanti diturunkan lagi data interval, diturunkan lagi data ordinal, diturunkan lagi data nominal, seperti itu. Dan memang data yang paling tinggi itu adalah data rasio. Kalau teman-teman sudah punya data rasio, Anda bisa mengubah ke data ordinal bisa, data nominal bisa, data interval bisa kalau Anda punya data rasio. Tapi kalau Anda punya data ordinal, Anda tidak bisa, teman-teman tidak bisa ini ordinal tersebut itu tidak bisa Anda rubah ke dalam data rasio karena memang datanya yang paling tinggi itu adalah data rasio. Seperti itu. Contoh mungkin ini semacam Anda bisa mencari sebuah rata-rata atau nilai min atau nilai apa itu kalau misalnya kita menggunakan data rasio. Data memang harus diperuntukkan dari data pengukuran. Seperti itu. Apakah pengukurannya dari lab, apakah pengukurannya itu dari kuesioner, seperti itu. Apakah timbangan atau berat badan, seperti itu. Yang jelas diperoleh berdasarkan dari hasil pengukuran. Jadi kalau Anda punya data rasio, itu sudah jelas Anda bisa merubah data rasio itu atau turunkan ke dalam data ordinal bisa, data nominal bisa, data interval bisa. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Izin tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, secukupnya sampai hari ini untuk pembelajaran kita di statistik di tingkat 4. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.